Makan bergizi gratis itu cuma 3 kata, tapi dia itu brandingnya kuat banget di seluruh Indonesia yang bisa membuat citra orang yang terlibat itu tuh jadi bagus gitu loh. Hai, welcome back to my YouTube channel bersama aku Dinia Rahmat, yang hari ini kita lagi ada di segmen Call It Branding. Di segmen ini kita mau bahas apa aja, ya apa-apa seputar branding, isu-isu branding, tips branding yang mungkin bisa kamu adaptasi untuk bisnis kamu, personal branding kamu, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kamu butuh informasi atau apapun seputar branding, kamu bisa mampir ke channel ini karena juga ada segmen satunya yaitu Ngopi Branding. Di sana aku bakalan selalu mendatangkan praktisi bisnis atau orang-orang yang juga bergelut di bidang branding. Di sana kita bakal sharing-sharing, bertukar pikiran. Oke, di episode kali ini kita mau bahas yang agak serius ya seputar branding. Menurut kamu kenapa sih makan bergizi gratis itu sangat-sangat populer? Misal kata-kata itu digaungkan, itu bisa membuat paslon nomor 2 dulu itu menang gitu loh, dan bahkan sampai sekarang masih booming gitu loh program itu, yang padahal ya kita tidak tahu ya apakah di lapangan itu seperti apa. Selama beberapa bulan ke depan, apakah slogan dari makan bergizi gratis itu masih terus bertahan dan orang-orang itu akan selalu berpikir positif atau mungkin malah skeptis gitu loh? Ternyata memang program ini masih tetap dipercaya selama beberapa bulan ini dijalankan, udah 100 hari lebih, berarti cukup ya untuk kita menganggap bahwa slogan atau branding makan bergizi gratis ini tuh dikatakan lumayan berhasil gitu ya untuk menarik hati dari masyarakat Indonesia pada saat ini. Makan bergizi gratis itu cuma 3 kata, tapi dia itu brandingnya kuat banget di seluruh Indonesia yang bisa membuat citra orang yang terlibat itu tuh jadi bagus gitu loh. Ini sih menurut aku yang harus aku breakdown ya, dan harus kita bahas. Tadi aku udah catet sih beberapa poin-poinnya, bisa sebagai tips atau strategi branding kita ke depan yang mirip-mirip. Aku gak akan bahas spesifik ya tentang programnya karena itu bukan ranah aku bukan politisi, tapi aku hanya ingin membahas strategi brandingnya, dari bagaimana bisa menemukan 3 kata itu tapi yang powerful gitu. Sebenarnya kata makan bergizi gratis atau jutaan lapangan kerja itu tuh sangat bisa langsung diterima karena orang itu logikanya selalu ingin sesuatu yang serba instan, gratis. Sesuatu yang gratis-gratis itu pasti cepet gak sih, ya kan? Itu namanya hope appeal. Nah, di sini ya aku udah catat kalau di otak manusia itu secara alami emang tertarik pada sesuatu yang instan, yang gak kompleks gitu loh. Dengan branding makan bergizi gratis itu adalah sesuatu yang instan, atau mungkin di beberapa daerah kan bergizi gratis itu bisa menjadi solusi untuk beberapa anak yang mengidap stunting dan lain sebagainya. Itu jadi dianggap lebih manusiawi, cukup menyentuh hati dari masyarakat Indonesia itu sendiri, merayu dari segi perasaan gitu loh, dari segi perasaan kita sebagai manusia atau humanity gitu loh, daripada kita itu menargetkan objek. Contoh misal makan bergizi gratis itu lebih ke sisi humanity-nya. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu branding ya itu tuh citranya adalah kemanusiaan, berbuat baik pada sesama, meskipun kita nggak terkena dampaknya, atau menurut kita mungkin ya udah makan bergizi gratis tuh biasa aja buat kita yang udah bisa makan gitu loh. Tapi kita tuh punya perhatian lebih terhadap pihak-pihak yang lain, mereka-mereka yang masih kesusahan, mereka-mereka yang stunting, dan itu jauh lebih didukung. Itu emang era branding 5.0 di mana humanity itu ada di tingkat paling atas dari target. Bukan lagi kita ngomongin barang, bukan lagi kita ngomongin apapun, tapi emang tingkat humanity itu paling tinggi, dan itu emang budaya kita saat ini. Jadi yang harus kita contoh dari slogan makan bergizi gratis ini adalah sisi humanity-nya yang disebarkan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program itu tuh sangat tinggi, dianggap sebagai solutif dan membantu. Jadi kata itu makan bergizi gratis itu sudah mengena di perasaan atau di unsur kemanusiaan dari diri kita itu, bahkan sebelum kita berpikir realistis penerapannya nanti itu akan seperti apa, apakah berhasil apakah enggak, ya kita belum, logika kita nggak akan berjalan segitu, karena perasaan kita itu sudah didominasi oleh perasaan lega, solusi, yang mana itu sangat memanusiakan manusia dan manusiawi. Terus
Poin yang kedua itu adalah framing positif, yang itu bisa membuat kita itu berhenti berpikir kritis. Bias positive framing itu akan menimbulkan gesekan yang sebenarnya itu antara logika dan perasaan itu tipis, seperti yang aku bilang di poin sebelumnya, karena sesuatu yang mengandung sisi emosional ya, kalau sisi kemanusiaannya udah diserang dan sisi emosional kita itu udah diserang, kadang kita itu bisa menonaktifkan sisi logika yang ada di otak. Pernah nggak sih contoh ya, misalkan ada sebuah produk yang dibrandingkan itu untuk pecinta K-pop nih. Untuk pecinta K-pop. Itu meskipun dia itu brandingnya cuma sebuah pulpen, tapi kalau misalkan pulpen itu ada gambarnya idola kamu, itu pasti meskipun kamu gak butuh pulpen, ya, logika kamu mungkin, ya aku lagi gak nulis, aku lagi gak butuh pulpen atau pulpenku masih banyak. Tapi karena itu tadi, sisi emosionalnya itu dapat gitu loh. Ada sesuatu yang kamu suka, ada foto idola kamu, itu pasti logika kamu nggak akan berjalan dan kamu akan beli. Seperti itu contohnya, kayak slogan makan bergizi gratis. Kita nggak akan berpikir logika, nanti penerapannya gimana ya, apakah makanan yang didapat itu akan sebergizi itu, anggarannya itu makan yang sebesar itu, mungkin nanti di beberapa daerah itu nggak akan berjalan sebagaimana biasanya, atau mungkin logika kita berkata kalau iya nggak semua anak-anak itu suka makanan, ya nggak semua anak-anak itu akan suka makanan bergizi, tapi karena emosionalnya sudah dapat ya, sisi humanity-nya sudah dapat, emosional kamu merasa tersentuh, akhirnya kamu merasa program itu sangat penting dan sangat bagus. Itu yang harus kita tiru ketika kita menciptakan sebuah branding, guys. Ya menurut aku ini emang pinter banget sih brand communication-nya ya, dari nggak tahu ya tokoh siapa di balik slogan ini atau di balik program ini, tapi brand communication itu emang sepenting itu, guys. Meskipun sebenarnya kalau logika kita berkata nggak bagus-bagus banget, tapi kalau cara komunikasinya bagus ya seperti itu, udah ngena ke humanity, ke emosional juga kena, positive framing, udah semua orang akan percaya dan terpusat ke kamu. Jadi kalau udah terkena positive framing yang seperti ini, emosional kita udah kena, ya orang udah gak akan sempat lagi untuk berpikir realistis ya, karena emosinya udah kena, jadi mereka udah gak akan berpikir lagi ke hal-hal detailnya. Dan poin yang ketiga yang harus kita tiru dari branding kata makan bergizi gratis atau branding dari program makan bergizi gratis, itu adalah cara komunikasinya terlihat seperti benar, trust effect. Jadi ketika sebuah klaim itu disampaikan terus-menerus seakan-akan tadi humanity-nya udah dapat ya, ini tuh emang program yang bener-bener manusiawi, terus emosi kamu kena, ini tuh bener-bener program yang kalau kamu memilih ini, kamu sama aja dengan membantu orang-orang. Itu kalau disampaikan berkali-kali, maka klaim itu akan lama-lama akan dianggap sebagai benar. Apalagi kalau mereka juga pakai influencer ya, kalau kemarin-kemarin pasti akan lebih mudah tersebar dan dianggap benar. Sekarang itu kayak propaganda, branding itu beda tipis, guys. Di media sosial itu kita udah gak bisa membedakan apakah klaim ini tuh beneran bener atau enggak. Semakin banyak yang ngomong, semakin itu masuk di kepala kita, semakin itu menyerang emosi kamu, ya kamu yang ditargetkan, kamu adalah target branding mereka, bukan kamunya juga, bukan otak kamu, tapi emosi kamu yang kena. Jadi kalau misalkan makan bergizi gratis itu adalah sebuah program yang digaung-gaungkan, emosi kamu udah kena, ini adalah program yang paling manusiawi, dan kalau kamu terlibat kamu harus mendukung program ini, kan dari awal udah kayak gitu. Nah itu yang harus kita contoh dari sebuah branding, sesuatu yang kita ucapkan atau misalkan itu disebar berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran umum meskipun tanpa pembuktian, meskipun risetnya mungkin ternyata kita nggak tahu ya, mungkin sebelumnya udah dicoba di beberapa tempat, mungkin nggak berhasil atau gitu-gitu mungkin, tapi kalau misalkan itu sudah ya udah diklaim atau sudah disebarkan berulang-ulang, kita pasti akan menganggap kalau itu adalah sebuah kebenaran. Ini udah gak perlu diuji lagi, ini udah bagus, ini udah manusiawi banget, ini udah ya gitulah yang harus kita pelajari di branding program makan bergizi gratis. Kenapa bisa sangat dipercaya, itu adalah bagaimana kita memainkan sisi humanity-nya
emosional, sesuatu yang terus disebarkan berulang-ulang. Makanya kalau misalnya kita ingin membranding misal bisnis kita yang citranya itu seperti apa, kita emang nggak apa-apa untuk spend budget ads mungkin, atau mungkin di spanduk, atau mungkin dimanapun, itu nggak apa-apa. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin sering kali ads kamu diputar, semakin sering orang melihat spanduk kamu, baliho kamu, mungkin mereka akan menjadi berpikir sendiri kalau kamu itu benar. Ya emang seperti itulah tugasnya branding. Branding kan memang menciptakan sebuah citra yang mudah diingat, sangat diingat, dan akan terus diingat. Jadi ya wajar aja sih kalau menurut aku mereka mau berpikir seperti apa, mereka mau melakukan apa, asal tujuannya tercapai, dan juga hak kamu untuk percaya atau enggak, untuk memakan branding atau enggak. Di sini aku hanya menyampaikan kalau branding program itu benar-benar sangat powerful untuk ditiru ya. Kamu harus nggak lagi fokus ke produk kamu nggak lagi fokus ke siapa kamu, karakter kamu. Hapus jauh-jauh cara komunikasi jadul itu. Kamu harus belajar pada branding program makan bergizi gratis, karena kalau misalkan kamu berhasil, kamu pasti akan menciptakan sebuah brand yang akan terus diingat, dan bahkan orang akan ngeklaim kalau brand kamu itu yang paling benar. Jangan lupa 3 hal: humanity, emosional, dan terus repeat. Itu berulang-ulang, sampaikan terus. Itu kuncinya kalau kamu ingin mengadaptasi dari trik branding ini. Itu analisis aku. Kamu juga bebas untuk beropini apapun. Mungkin kamu bisa tulis opini kamu di kolom komentar, dan kita bisa berdiskusi banyak hal seputar branding di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau kamu ingin tahu lebih lanjut banyak postingan seputar branding. Jangan lupa juga untuk keep in touch with my account. Kalau bisa follow untuk beberapa video versi pendeknya. See you in the next topic and see you in the next video. Bye!